نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid An-Nur yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Umdatul Ahkam yang telah ditulis oleh Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah. Kita sekarang berada ataupun sampai di hadis yang kelima, masih di kitab At-Taharah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو junubun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yabulanna ahadukum, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian kencing fil ma'id daim alladhi, di air yang tidak mengalir, alladhi la yajri, ditegaskan lagi, yang tidak mengalir. Fil ma'id daim, di air yang tetap, yang diam, tidak bergerak. Dijelaskan dalam hadis berikutnya, alladzi la yajri, yang tidak mengalir.
thumma yagtasilu minhu, kemudian dia mandi dari air yang telah dia kencingi tersebut. Dalam riwayat lain, thumma yagtasilu fi, kemudian dia mandi di dalamnya. Ada minhu, ada fi. Dalam riwayat Muslim, la yagtasil ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junub. Janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang tidak mengalir, wa huwa junub, dan ketika dia mandi dalam keadaan dia janabah ataupun junub. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, dalam hadis ini pembahasannya secara khusus mengenai penjelasan yang berkaitan tentang hukum kencing di air yang tidak mengalir, baik sedikit ataupun banyak airnya, baik berlimpah ataupun jumlahnya hanya bisa diperkirakan sangat terbatas sekali. Dan hukum yang berkaitan ketika seseorang mandi di air yang tidak mengalir, baik itu sifatnya kolam renang atau sifatnya bejana besar, kemudian mandi, kemudian apakah hukumnya ketika seorang mandi di air tersebut dalam keadaan dia memiliki janabah. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, lagi-lagi kita ketika membahas hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana keyakinan kita bahwasanya Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah semuanya syariat. Makin kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, makin kita memahami al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, agama yang mulia ini, agama Islam ini. Karena dalam dua hadis ini kita dapati bahwasanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam membahas tentang air yang dengannya seseorang mengambil air wudu, yang dengannya seseorang menghilangkan hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjelaskan tentang apa-apa saja yang bisa mengotori atau menjadikan air-air yang dengannya seorang bisa mengangkat hadas menjadi air yang najis, sehingga air tersebut tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas. Lebih-lebih yang berkaitan dengan kotor, dengan kotoran, dengan penyakit. Apabila seorang kemudian dia buang air kecil di satu tempat bejana ataupun air yang tidak mengalir, kemudian dia mandi di tempat tersebut atau mengambil air wudu ataupun bersuci ataupun minum,
maka ini di dalamnya ada kotoran. Agama yang mulia ini maka menjaga segala aspek yang dimiliki oleh seseorang. Baik akalnya, baik jasmaninya, maka dilindungi oleh agama yang mulia ini. Selain di dalamnya ada pembahasan tentang taharah, maka di dalamnya ada bisa akan mengganggu kesehatan seseorang. Karena dalam riwayat lain yang berkaitan dengan hadis ini juga, yang tercantum dalam Sahih Ibn Hibban dan Sahih Ibn Huzaimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi thumma yatawadda'u minhu aw yashrab. Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang tidak mengalir, kemudian setelah itu dia berwudu dengan air tersebut. Ataupun kemudian dia minum dari air tersebut. Maka ini ada larangan, dan lagi-lagi saya ingatkan, ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Mengenai air dijelaskan. Mengenai bagaimana kita berwudu dengan air yang bagaimana dijelaskan. Apakah boleh kita minum ataukah tidak dijelaskan. Apakah kita bisa mengambil air wudu ataukah tidak dijelaskan. Semuanya sempurna. Tinggal kitanya mau belajar ataukah tidak. Setelah belajar kita mau mengamalkan ataukah tidak. Pelajaran dari hadis ini yang pertama, larangan untuk seseorang buang air kecil di air yang tidak mengalir. Larangan. Apabila larangan, maka maknanya adalah haram. Apabila buang air kecil saja disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, maka lebih-lebih buang air besar, maka lebih haram lagi. Lebih dilarang lagi, walaupun dalam hadis ini tidak disebutkan. Akan tetapi pemahamannya, maka ini disebutkan qiyasul aula, ini yang lebih utama, ini yang lebih berat. Apabila air seni saja yang bisa bercampur ataupun membaur dengan air, ini diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seorang buang air kecil di air yang tidak mengalir, maka lebih-lebih buang air besar. Maka itu lebih berat lagi. Dalam hadis yang berkaitan dengan birrul walidain, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wala taqul lahuma uff." Janganlah engkau katakan kepada keduanya kata-kata ah. Uf itu adalah penolakan dalam bahasa Arab yang paling ringan untuk didengar. Yang paling ringan untuk menolak, yang ketika penolakannya tidak menjadikan orang yang ditolaknya itu tersinggung, maka dilarang untuk mengatakan uf. Sebagian ulama membahas, apabila tentang uf saja tidak boleh, dalam kita menanggapi dan bertutur kata kepada kedua orang tua kita, ketika kedua orang tua kita itu kita dapati dalam keadaan sepuh bersama dengan kita, atau salah satu di antaranya, lebih-lebih dengan bentakan-bentakan, lebih-lebih dengan makian-makian, atau lagi nasallahu al-afiyah dengan pukulan ataupun tendangan. Walaupun tidak dibahas dalam surat Al-Isra tadi, akan tapi pemahamannya demikian. Apabila kata uf saja dilarang, yang lebih dahsyat daripada uf itu lebih dilarang lagi. Demikian juga tentang hadis kencing ini. Apabila yang kencing saja dilarang, yang lebih ringan walaupun sama-sama najis, maka buang air besar itu lebih dilarang lagi dan haram.
Kemudian disebutkan apakah air yang dikencingi tersebut menjadi hilang tuhuriyahnya, artinya tidak bisa mengangkat hadat, menjadi air najis ataukah tidak. Maka dikatakan, kalau tidak salah oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, beliau menjelaskan secara detail dalam Taisirul Allam. Beliau katakan, apabila ketika air yang tidak mengalir itu terkena najis, kemudian berubah airnya, baik aroma, baik warna, kemudian rasa berubah dari air yang biasanya, maka sudah tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Maka dikatakan oleh beliau, fal ijma'u ala najasatihi. Maka para ulama bersepakat apabila 3 unsur ini berubah atau salah satu di antaranya berubah, maka para ulama bersepakat air tersebut telah menjadi air yang najis. Penjabaran yang kedua, apabila airnya tidak berubah, artinya warnanya sama, rasanya sama, dan baunya tuh sama juga seperti sebelum terkena najis, dan airnya banyak. Banyak itu ya banyak. Sebagian lagi mengatakan kullatain, sebagian lagi ya secara uruf dikatakan banyak. Misalnya banyak itu seperti apa? Kolam renang misalnya. Mengalir enggak kolam renang? Enggak, tapi airnya banyak. Kemudian ada yang buang najis di situ. Buang air kecil, apalagi tidak ketahuan kan? Maka apakah air tersebut menjadi air yang najis ataukah tidak? Maka disebutkan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah, fal aslu annahu baqin ala tuhuriyatihi. Maka dia tetap untuk menjadi air yang bisa digunakan untuk mengangkat hadas, artinya bukan air najis. Penjabaran yang ketiga, tafsil yang ketiga, apabila airnya sedikit, airnya sedikit akan tetapi tidak berubah 3 unsur tadi, tidak terpengaruh dengan najis tadi, maka di sini khilafnya itu sangat kuat sekali di antara para ulama, sangat kuat sekali. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak najis. Dan dikatakan oleh Syekh Bassam rahimahullah, fassawabu adamu tanajjusihi. Maka yang demikian tidak najis selama tidak berubah airnya. Kemudian pelajaran yang kedua, larangan untuk kita memberikan gangguan terhadap sarana-sarana umum yang dimiliki oleh kaum muslimin ataupun yang berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin. Karena di dalam hadis ini dicari illahnya, dicari faktor dari apa yang di dalamnya ada larangan. Karena larangannya apabila seorang buang hajat di air yang tidak mengalir, baik banyak ataupun sedikit, kemudian setelah orang ini berlalu, ada orang yang datang, kemudian mendapati di air tersebut ada kotoran, maka ini tentu mengganggu orang yang sudahnya untuk menggunakan air tersebut. Sehingga semua gangguan yang mengganggu kaum muslimin dalam
sarana-sarana yang dimiliki oleh mereka, maka tidak boleh untuk mengganggunya, tidak boleh untuk merusaknya. Baik tembok dicoret-coret, baik tempat sampah diambil tutupnya, ataupun semua yang berkaitan dengan sarana umum yang dimiliki oleh kaum muslimin. Pelajaran yang berikutnya, di sebagian riwayat seperti yang sudah saya sebutkan, disebutkan fihi dan minhu. Thumma yagtasilu fihi, dan dalam riwayat lain thumma yagtasilu minhu. Kemudian dia mandi dari air tersebut. Kemudian dia mandi di air tersebut. Maka maknanya berbeda. Maknanya minhu artinya darinya. Yang mana setelah seseorang buang hajat di air yang tidak mengalir, kemudian dia mengambil air tersebut. Misalnya dia menuangkannya ke ember, kemudian dia mandi dengannya, ataupun bersih dengannya, maka ini pun tetap tidak boleh. Adapun makna fihi artinya setelah dia buang hajat di air tersebut yang tidak mengalir, dia masuk ataupun jebur ke dalam air tersebut, ataupun langsung mandi di tempat tersebut, maka ini semuanya tidak boleh. Adapun dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yagtasil ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junub. Janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang tidak mengalir sedangkan dia dalam keadaan junub. Junub artinya man wajaba alaihi al-ghuslu min jima'in au inzali mani. Siapa yang wajib baginya mandi, baik dikarenakan hubungan biologis ataupun karena telah mengeluarkan air mani. Maka siapa yang dalam keadaan demikian, di dalam hadis ini disebutkan tidak boleh untuk dia itu melihat air yang tidak mengalir, lebih-lebih jumlahnya terbatas, kemudian dia mandi besar di dalamnya. Tidak boleh. Ada larangan. Sehingga apabila ada larangan, maka pada dasarnya semua larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya adalah tahrim, haram. Semua perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya adalah wajib, kecuali apabila ada qarain yang memalingkan kewajiban, makna dari wajib ataupun makna dari haram apabila yang berkaitan dengan larangan-larangan. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu, perawi hadis ini, ditanya oleh tabi'in, bagaimana kita mau mandi wahai Abu Hurairah ketika mendapati bejana ataupun bak ataupun tempat air yang jumlahnya terbatas, kemudian kita mau menghilangkan hadas besar, bagaimana caranya untuk kita menghilangkan hadas besar? Karena kaidah yang berkaitan dengan hadis secara umum ar-rawi adra bima rawa. Perawi secara umum itu yang paling memahami apa yang ia riwayatkan secara umum. Sehingga ketika Al-Hafidh dari kalangan sahabat ini ditanya tentang bagaimana caranya, maka beliau mengatakan,
yatanawalu minhu tanawula. Hendaklah mengambil dari air tersebut, tidak langsung masuk ke dalam air tersebut. Artinya bisa mengambil gayung ataupun ember kecil, kemudian dia menyiram badannya sehingga dengannya ia menyelesaikan hadas besar yang dimilikinya. Hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-6 dan ke-7. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shariba al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an wa li Muslim ulahunna bit-turab wa lahu في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila seekor anjing minum di bejana salah seorang di antara kalian, falyaghsilhu sab'an, maka hendaklah dia mencuci 7 kali. Wali Muslim, dalam riwayat Muslim, ulahunna bit-turab, yang pertama dari 7 kali mencuci itu dengan tanah. Walahu fi hadis Abdullah ibn Mughaffal, dan dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Abdullah ibn Mughaffal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, idza walaghal kalbu fil ina'i, apabila seekor anjing menjilat bejana, tentu dalam rangka minum, karena salah satu cara minum seekor anjing dengan cara menjilat, jadi menjulurkan lidahnya. Faghsiluhu sab'an, maka kalian cuci bejana tersebut 7 kali. Wa afiruhu thaminata bit-turab, maka balurilah yang ke-8 bejana tersebut dengan tanah. Perawi dalam kedua hadis ini Abu Hurairah sudah kita bahas dalam hadis yang kedua. Adapun hadis yang ke-7 ini yaitu Abdullah ibn Mughaffal. Beliau adalah Abdullah ibn Mughaffal ibn Abdi Naham ibn Afif Abu Abdurrahman. Beliau adalah dari kabilah Muzainah dan beliau dari Mudar. Dan beliau ini sahabat, artinya bertemu dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman, dan mati dalam keadaan iman juga. Sahabat. Dan bapak beliau juga adalah salah seorang sahabat. Bapak beliau yang bernama Mughaffal ibn Abdi Naham adalah seorang sahabat yang wafat pada tahun 8 Hijriyah, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan kota Mekah. Artinya ini adalah suatu keutamaan tersendiri. Jadi para ulama itu menyebutkan tentang keutamaan sahabat, si fulan sahabat, dan bapaknya juga seorang sahabat. Seperti Abdullah ibn Mughaffal
Abdullahnya sahabat. Dan bapaknya Mughaffal, maka sahabat juga. Artinya ketika kita mendoakannya berbeda dengan yang anak saja yang menjadi sahabat. Ketika kita menyebutkan Abdullah ibn Mughaffal, maka kita menyebutkannya radhiyallahu anhuma. Bukan radhiyallahu anhu, akan tapi radhiyallahu anhuma. Beda, baik dalam tulisan ataupun penyebutan. Siapa lagi yang bapaknya itu sahabat juga? Abdullah ibn Umar, betul. Abdullah ibn Umar, anak dan bapak sahabat radhiyallahu anhuma. Siapa lagi? Jabir ibn Abdullah. Jabirnya sahabat, bapaknya Abdullah sahabat juga radhiyallahu anhuma. Yang kakek, anak dan cucunya sahabat, yaitu Usamah ibn Zaid ibn Harithah. Ketiga-tiganya adalah sahabat Nabi. Tahu Usamah enggak? Usamah ibn Zaid yang dianggap oleh para sahabat sebagai cucunya Nabi. Sehingga para sahabat menjuluki Usamah ibn Zaid itu hibbu Rasulillah, orang yang disayangi oleh Rasulullah. Orang sudah menganggapnya itu sebagai cucunya Rasulullah. Sehingga disebutkan Usamah ibn Zaid itu digendong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tangan satunya Al-Hasan. Dua-duanya digendong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga-tiganya adalah sahabat Nabi. Baik Usamah, baik Zaid, karena Zaid itu pada zaman jahiliyah ataupun di awal-awal zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, maka beliau dipanggilnya itu Zaid ibn Muhammad, karena dianggap sebagai anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada larangan dari Allah, ud'uuhum liabaihim. Kalian panggillah orang-orang tersebut dan nisbatkanlah ke bapak-bapak mereka. Jadi apabila seorang mengadopsi anak dan mengetahui siapa bapaknya, maka tidak boleh dinisbatkan namanya setelah nama anak tersebut. Tidak boleh, haram ini. Akan tapi dibiarkan dengan bapaknya. Adapun orang tersebut mendapatkan keutamaan ketika dia membantu dan memberikan jaminan ataupun kafalah terhadap anak tersebut. Ada yang ingat keutamaan berikutnya? Yang keluarganya itu buyut, kakek, kemudian kakek, 4 generasi semuanya sahabat. 4 generasi yang semuanya para sahabat. Ada yang ingat? Abdullah ibn Amr. Enggak, Abdullah ibn Amr anaknya bukan sahabat. Belum tepat. Ada yang ingat? Yang keempat-empatnya dari buyut, kemudian kakek, kemudian anak, kemudian generasi berikutnya semuanya sahabat. Pernah saya jelaskan di sini? Ya, keluarganya Abu Bakar. Barakallahu fikum. Jadi keluarganya Abu Bakar memiliki keistimewaan. Dari Abu Quhafah, bapaknya Abu Bakar ini sahabat. Kemudian Abu Bakar sahabat. Kemudian anak-anaknya Abu Bakar sahabat. Dari Abdurrahman, dari Aisyah, dari siapa lagi? Asma lagi. Sahabat perempuan yang membantu Rasulullah hijrah. Kemudian siapa lagi? Abdurrahman. Setelah itu dari anak-anaknya Abu Bakar itu sahabat juga. Siapa? Abdullah ibn Zubair. Maka itu termasuk dari sahabat. Jadi 4 generasi mereka semuanya sahabat. Dan ini hanya khusus dimiliki oleh keluarganya Abu Bakar. Barakallahu fikum Pak Sahib. Kita lanjutkan.
Adapun ibu dari Abdullah bin Mughaffal namanya adalah Ba'lah bint Muawiyah. Sama juga dari Muzainah. Keutamaan Abdullah bin Mughaffal, beliau adalah termasuk dari ashabus syajarah. Kalau saya artikan secara tekstual, orang-orang yang memiliki pohon. Ashabus syajarah artinya adalah kejadian besar. Kejadian besar yang berkaitan dengan perjanjian damai dalam Hudaybiyah. Pada saat itu Nabi SAW akan menunaikan umrah atau bermimpi untuk umrah. Membayangkan para sahabat udah lebih dari 6 tahun mereka tidak balik ke kota Mekah. Kemudian Rasulullah mengatakan, kita akan menunaikan umrah. Saya mimpi, saya melihat kalian mengitari Ka'bah. Maka para sahabat langsung bersemangat. Karena mimpinya Rasulullah itu wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekitar 1.400 sahabat mereka melaksanakan umrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersama dengan Nabi pada tahun 6 Hijriyah di bulan Dzulqa'dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan. Di Dzulhulaifah Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai umrahnya. Masuk ke dalam umrah dengan memakai baju ihram. Sehingga menunjukkan kepada orang-orang Arab bahwasanya Nabi itu akan ibadah umrah, bukan perang. Bukan perang. Sampai mendekati kota Mekah sudah dihadang oleh 200 pasukan berkuda pilihan yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy, dipimpin oleh Khalid bin Walid, dihadang. Artinya orang Quraisy menolak kedatangan Nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memang tidak mau berperang, hanya ingin ibadah umrah, maka yang 200 orang ini tidak dilibas habis oleh Rasulullah, tidak. Bayangkan 200 orang menghadapi 1.400, siapa yang menang? Nabi tidak mau, diam saja. Sampai salat zuhur di Zitwa. Begitu salat zuhur, Khalid bin Walid mengatakan, nanti kalau tiba waktu asar kita serang. Bisa jadi mereka salat, kita hantam. Sebelum salat asar tiba, Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan salat khauf. Dan lagi-lagi, salat khauf itu salat berjamaah dalam keadaan berperang. Antum bayangkan, dalam keadaan berperang masih salat jamaah. Gimana dalam keadaan tentram, dalam keadaan tenang? Lebih harus lagi. Setelah itu Rasulullah tidak mau menghadapi 200 pasukan ini. Memerintahkan seorang yang tahu jalan supaya mencari jalan yang aman. Sehingga ada seorang yang ahli mengetahui jalan-jalan kecil di gunung-gunung Mekah itu, mengarahkan supaya Nabi dan sahabatnya itu muter. Yang tadinya dari arah Madinah berubah dari arah Jeddah. Sehingga sekarang itu yang Hudaybiyah, kalau sekarang namanya Syamisi. Dari arah Jeddah menuju Mekah. Jadi memutari perjalanan yang sangat sulit. Bukan karena Rasulullah takut, karena apa? Tidak mau berperang, pengen umroh saja, setelah itu balik. Akan tapi orang-orang Quraisy gengsi. Tidak mau. Setelah berperang selama 5 tahun, kok enak saja sekarang mau umroh? Gengsi mereka. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Utsman ibn Affan. Sebelumnya meminta Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk datang kota Mekah dan mengabarkan bahwasanya Nabi dan para sahabat hanya mau umroh. Kata Umar bin Khattab, jangan saya Rasulullah, saya masuk Mekah habis. Ini Umar ini menunjukkan orangnya, pemikirannya matang, pertimbangannya matang.
beda orang berani sama orang nekat. Kalau masuk Umar bin Khattab habis. Bakalan tarung menghadapi semua orang Mekah. Kata Umar, Utsman ya Rasulullah. Karena Utsman itu sosok yang sangat dicintai oleh orang-orang Quraisy. Sehingga Rasulullah utus Utsman bin Affan, dan Rasulullah katakan kepada Utsman, menantu beliau, wahai Utsman, kabarkan kepada mereka, kami ini hanya mau umrah dan dakwahkan kepada mereka. Maka Utsman pun masuk. Utsman pun masuk ke kota Mekah. Maka pada saat itu orang-orang Quraisy benar apa yang dikatakan oleh Umar, langsung menyambut Utsman. Disambut Utsman. Begitu datang kudanya dituntun. Enggak ada hunusan pedang. Dituntun kudanya, disambut. Kemudian mereka mengatakan, wahai Utsman, kalau kau mau silahkan tawaf. Apa yang kau inginkan akan terlaksana. Akan tetapi Utsman radhiyallahu anhu tidak mau. Sehingga mulai perkiraan jelek menghinggapi sebagian sahabat. Mereka mengatakan, ya jangan-jangan Utsman sudah mulai selesai tahallul. Jangan-jangan udah beres. Kita di sini ketahan, dia beres, sudah selesai umrah. Ada bisikan-bisikan demikian. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adhunnuhu yaf'alu dzalik. Saya tidak akan mengira bahwasanya Utsman melakukan hal yang demikian. Kami tertahan sedangkan Utsman menunaikan ibadah umrah sendirian. Tidak bisa, tidak mungkin. Ini dzannya Rasulullah kepada Utsman. Setelah itu tersiarlah satu isu, tersiarlah kabar bahwasanya Utsman dibunuh. Ada isu, kabar yang sampai ke telinga para sahabat dan Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah besar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan semua para sahabat, 1.400 kurang satu ya selain Utsman, dan kurang satu lagi ada seorang yang tidak mau untuk berbaiat pada saat itu, berkumpul, yang namanya Al-Jadd ibn Qais. Dia tidak mau. Yang lainnya ikut. Mereka semua berbaiat dan menyerahkan tangan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berperang mati-matian. Walaupun senjata mereka senjata pas-pasan, bukan untuk berperang, tidak membawa baju perang. Mereka semuanya berbaiat di bawah pohon. Nama pohonnya adalah pohon sumroh. Ini yang disebut dengan min ashabis syajarah. Abdullah ibn Mughaffal ini termasuk dari orang-orang yang berada di pohon tersebut pada kejadian Sulhul Hudaybiyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berbaiat untuk mati-matian membalas kematian Utsman bin Affan. Kemudian Rasulullah mengatakan, tangan satunya ini adalah tangannya Utsman. Saya mewakili Utsman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah semuanya berbaiat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lan yalijan nara ahadun insyaallahu man baya'a tahta hadhihi syajarah. Tidak akan masuk neraka salah seorang di antara kalian insyaallah yang telah dia berbaiat di bawah pohon ini. Itu menunjukkan keutamaan orang yang berbaiat pada saat itu. Dan dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, antum khairu ahlil ard. Kalian adalah orang yang paling baik di seluruh muka bumi. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya perang yang paling utama dalam perang-perang yang dilalui dan diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perang apa? Perang Badar. Perang Badar yang paling utama. Setelah perang Badar yang paling utama, perang apa? Perang atau yang dinamakan dengan Sulhul Hudaybiyah, yang para sahabat berbaiat.
Jadi yang pertama, yang paling utama, peperangan yang diikuti oleh Rasulullah adalah perang Badar, dan yang kedua adalah Sulhul Hudaybiyah. Bukan perang Uhud, bukan perang Khandaq, akan tapi Sulhul Hudaybiyah yang Allah Subhanahu wa taala namakan perang tersebut inna fatahna laka fatham mubina. Sungguhnya kami berikan kepada engkau kemenangan yang sangat besar. Hampir 10 tahun yang lalu kali saya pernah bahas tentang kisah ini di masjid ini. Kisah perjanjian damai Hudaybiyah. Panjang tentang Hudaybiyah, tentang perjanjian damai Hudaybiyah. Jadi alhasil, sahabat Abdullah ibn Mughaffal adalah termasuk orang yang berbaiat dalam Sulhul Hudaybiyah. Dan beliau juga dikatakan termasuk orang-orang yang tinggal di kota Basrah. Sehingga Al-Hasan Al-Basri beliau mengambil riwayat hadis dari Abdullah ibn Mughaffal. Kota Basrah itu didirikan pada tahun 16 Hijriah, kota Basrah, oleh Umar ibn al-Khattab. Ada Basrah, ada Busra. Kalau Busra di negeri Syam, kalau Basrah itu baru. Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, kana ahadul asyarah alladhi ba'athahum Umaru ilaina yufaqihuna an-nas. Abdullah ibn Mughaffal adalah termasuk 10 orang yang telah diutus oleh Umar bin Al-Khattab di kota Basrah untuk mengajarkan manusia ilmu. Sehingga menunjukkan bahwasanya sahabat Abdullah bin Mughaffal ini termasuk sahabat-sahabat yang termasuk beliau adalah seorang da'i, seorang ahli ilmu. Lebih-lebih keilmuannya diakui oleh seorang khalifah Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Wa huwa ahadul bakka'in, dan beliau adalah termasuk orang-orang yang banyak menangis. Banyak menangis artinya bukan ketika diam dia menangis, bukan. Akan tetapi maksudnya adalah yang tercantum dalam surat At-Taubah ayat 92. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Sebagian para sahabat mereka berpaling dan mata-mata mereka mengembangkan air mata, meneteskan air mata karena sedih mereka tidak mendapati sesuatu yang dengannya mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hadis ini berkaitan dengan perang Tabuk, yang pada saat itu sebagian para sahabat mereka tidak memiliki peralatan yang dengannya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, orang-orang yang demikian maka tidak ada kesusahan untuk mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat celaan dari mereka. Yang dicela adalah mereka-mereka yang memiliki kemampuan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat itu dalam perang Tabuk, akan tapi mereka tidak ikut berperang. Dan ini Abdullah bin Mughaffal termasuk orang-orang yang menangis pada saat itu. Dan riwayat beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 43 hadis saja. 43 hadis. Dan beliau wafat pada tahun 56 Hijriah di kota Basrah. Dan yang menyalati beliau adalah Abu Barzah Al-Aslami, salah seorang sahabat yang menyalati, artinya yang menjadi imam untuk salat jenazah untuk beliau. Maka Abu Barzah Al-Aslami
Dan ini wasiat dari beliau. Jangan sampai yang mensalatinya atau yang menjadi imam untuk sholat jenazahnya adalah gubernur pada saat itu, yaitu yang bernama Ubaidillah ibn Ziyad. Beliau menanggapi atau meyakini bahwasanya Ubaidullah itu adalah seorang yang zalim, maka beliau tidak berkenan apabila beliau wafat, maka yang menjadi imamnya adalah orang tersebut. Maka beliau menulis wasiat sebelum beliau wafat, untuk yang mensalati beliau adalah Abu Barzah al-Aslami. Saya cukupkan. InsyaAllah yang berkaitan dengan dua hadis tadi, yang ke-6 dan ke-7, InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Karena apabila dibahas sekarang, maka pembahasannya agak panjang, ditakutkan melebihi waktu yang sudah ditentukan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.